A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim, shadaqar rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kajian online subuh qalbu dalam program Indonesia Qurani dimanapun berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah sekian lama waktu sejak Ramadan 2 bulan lalu kita rutin melaksanakan kajian ini di setiap ba'da subuh setengah jam atau 1 jam sampai jam 6 atau jam setengah 7 atau jam 7 tergantung situasi dan kondisinya, tetap masih di Musolah An-Nur yang sama kita cintai ini, yang mudah-mudahan nanti di sebelahnya juga berdiri asrama pondok pesantren atau istana santri Fathul Ridho. Mudah-mudahan program ini akan berjalan sampai seterusnya, tidak ada halangan lagi sejak hari ini, karena kemarin sempat vakum 2 bulan. Ada beberapa hal karena ada halangan. Jadi hari ini sampai seterusnya mudah-mudahan apapun yang menjadi kendala itu semua bisa dijalani, bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Karena kajian ba'da subuh ini sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena kita membuat suatu jalan untuk mengecas kembali tajdidul iman, memperbarui iman kita di setiap saat, di setiap hari, pada waktu-waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? Adalah waktu pada saat subuh, pada saat banyak mata terpejam, pada saat banyak badan masih tertutup selimut, tapi kita sudah menengadahkan diri di hadapan Allah untuk menyatukan niat, menyatukan hajat, memohon ampunan, memohon keberkahan, memohon kemudahan untuk kehidupan kita di masa sekarang dan yang akan datang, insyaallah ya. Bapak Ibu, ayah bunda, bang kakak, teman-teman, anak-anak Abi semuanya, hari ini insyaallah kita akan membahas topik pembicaraan kita, tapi bukan mengenai masalah fikih saja. Kalau di pertemuan yang lalu kita fokus pembahasan itu ke masalah fikih kan, mungkin hari ini dan seterusnya kita akan membahas fokus terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di kehidupan kita. Misalnya seperti permasalahan tasawuf, kayak adab, akhlak, akidah dan lain sebagainya. Kemudian sirah-sirah nabawiyah, bagaimana adab, tingkah laku Rasulullah, para sahabat dan seluruh keluarganya dan seluruh tabi'in itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak hari ini manusia itu mempunyai krisis moral, krisis mental, sembari memang punya krisis pendidikan dan krisis ekonomi gitu kan. Jadi itulah yang perlu kita kaji ulang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan fatwa-fatwa ulama dari 4 imam mazhab yang sudah masyhur untuk diterapkan di kehidupan dunia. Jamaah dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang masak, ibu-ibu ya, ada sedang bapak-bapak yang persiapan kerja, ada yang sedang berbelanja, ada yang sedang abang-abang, kakak-kakak sedang sarapan, persiapan pergi sekolah, pergi kuliah, adik-adik sedang persiapan sholat subuh, ngerjain tugas-tugas PR gitu kan. Siapapun dan dimanapun, Abi ucapkan selamat mendengarkan di posisinya masing-masing. Walaupun hari ini tidak ada di tempat, karena memang hari ini itu temanya, sekarang ini tuh temanya kajian online subuh. Tapi kalau memang ada yang di tempat,
karena mungkin berkesempatan untuk hadir, itu lebih baik gitu kan. Jadi Abi nggak sendirian. Tapi kalau waktu Ramadan lalu, alhamdulillah sekitar 15-20 orang itu selalu aktif, karena bulan Ramadan wajar, bulan yang dimuliakan Allah, orang-orang tuh mengejar kemuliaan. Tapi karena ini bukan bulan Ramadan, mungkin kita pada kembali di kesibukan kita masing-masing. Insya Allah apapun yang menjadi kesibukan kita, ini menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga banyak acara-acara televisi, acara-acara media yang masih juga mensiarkan pengajian-pengajian rutin di ba'da subuh seperti ini. Itu pasti menambah khazanah pengetahuan kita tentang agama, tentang kehidupan, tentang sosial dan semuanya. Apapun yang menjadi kebaikan silakan kerjakan, silakan rutinkan, silakan share untuk menjadi amal jariah kita bersama sampai nanti kita telah tiada, insyaallah. Bapak Ibu, Abang Kakak, adik-adik, teman-teman, dan Abi semuanya, hari ini insyaallah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa sharing kembali walaupun online. Nanti insyaallah ke depan Abi akan share link Zoom-nya ya, link Zoom atau Google Meeting-nya. Jadi kita bisa tatapan muka lagi. Sembari menunggu masjid ini ada koneksi wifi-nya, karena koneksi wifi itu di rumah Abi di sebelah nggak sampai kemari. Makanya kita nggak bisa pakai koneksi internet ini secara offline saja. Cuma pertanyaan-pertanyaan sudah Abi random dan dikumpulkan di sini supaya kita bahas sama-sama, nanti bisa teman-teman dengarkan semuanya. Sebelumnya mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pekerjaan yang paling pertama yang harus kita kerjakan saat kita buka mata itu apa? Bersyukur. Kalau kita tidak bisa bersyukur di kegiatan pertama dalam kehidupan kita, maka dipastikan sepertinya akan mengalami kegagalan pada kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya. Karena proses kehidupan itu berkesinambungan, saling berkaitan. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur ini suatu hal yang mudah, hanya mengakui Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha pemberi nikmat. Kita hanya penerima titipan, yang titipan itu sewaktu-waktu nanti akan diambil. Jadi kalau kita sudah bisa bersyukur, maka dipastikan kita akan mudah atau lancar menjalani prosesi atau rangkaian kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, sampai kita tutup mata kembali dan besok buka mata kembali seperti itu lagi. Yang disyukuri apa kira-kira? Pertama, sampai hari ini kita masih diberikan nafas gratis. Mata kita bisa kedip-kedip tanpa harus diatur ulang gitu, pakai alarm diatur ulang. Tapi mereka bisa kedip-kedip gratis. Gak ada bayar-bayar operator untuk kedip-kedipkan kapan dia tertutup ketika kena debu, tidak ada. Kemudian kaki kita berjalan bisa seimbang ya, kanan kiri, coba dua-dua gitu, kayak vampir sudah. Kemudian tangan kita masih bisa gerak-gerak. Ini dalam konteks yang masih Allah berikan kelengkapan pada anggota badannya. Tapi teman-teman semuanya mungkin yang sejak lahir diberikan kemuliaan, keistimewaan dari Allah, yang kurang anggota badannya itu bukan berarti kurang ini ya, kurang nikmat. Jangan dianggap seperti itu. Tapi Allah berikan antum-antum itu di posisi yang lebih mulia daripada kami semua yang memiliki anggota tubuh lengkap. Justru kami sebenarnya iri gitu. Antum-antum yang tidak punya anggota tubuh lengkap itu bisa lebih semangat ibadah kepada Allah, bisa lebih semangat syiar dakwahnya daripada kami ini yang punya badan dan anggota tubuh lengkap gitu. Antum-antum lebih giat sholat tepat waktu, sholat 5 waktu di awal, di saf pertama gitu, tidak ketinggalan takbir bersama imam. Tapi kami ini yang sholat, yang badannya itu anggota tubuhnya lengkap, tapi tidak mau melaksanakan seperti yang kalian laksanakan. Semangat kami kadang-kadang kendor gitu, masya Allah. Semoga Allah berikan kedudukan yang paling mulia, yang lebih mulia kepada teman-teman semua daripada kami ini yang tidak melaksanakan perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya.
insyaallah. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kepada Allah kita sudah bersyukur, gimana dengan apa syukurnya? Yang termudah itu dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau lebih lanjut lagi, syukur itu bisa dengan perbuatan. Jumpa orang tidak mampu, ambil uang kasih. Jumpa kota infak di masjid, punya uang kasih. Dengan perbuatan real yang kalau kita lakukan itu, kita berharap Allah ridhoi perbuatan kita. Itu syukur. Banyak metode-metode bersyukur yang bisa kita lakukan tergantung situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tapi kalau adalah manusia yang memang tidak mau bersyukur, maka inilah yang luar biasa. Siap-siaplah untuk mendapatkan azab Allah selama di dunia dan hukuman nanti yang akan diterima di yaumil mahsyar. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Syukur udah, maka apa yang kedua yang harus kita lakukan? Yaitu bersolawat kepada Rasulullah. Man shalla alaihi salatan fallahu biha asyran. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan membalas 10 kali. Solawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah memerintahkan di dalamnya, tapi Allah juga melakukannya. Ya kan? Bahkan para malaikat dan seluruh makhluk di muka bumi ini dianjurkan bersolawat kepada Rasul. Kenapa kita dianjurkan bersolawat kepada Rasulullah, padahal Rasulullah pun tidak mengharapkan itu gitu. Kita malah yang mengharapkan itu, mengharapkan syafaat Rasulullah itu hadir dalam kehidupan kita sekarang saat di dunia, dan hadir saat kehidupan kita kelak di yaumil mahsyar. Karena syafaat Rasulullah adalah pertolongan terbesar nanti selain pertolongan dari Allah yang akan menolong kita saat tidak ada satupun yang bisa menolong kita di padang mahsyar nanti. InsyaAllah kita dapat syafaat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat itu adalah satu perbuatan yang kalau kita lakukan, kita sudah pasti insyaallah terjauh dari bala, musibah, bencana, mara bahaya. Dan kalau kita lakukan, kita mendapat kemudahan, keberkahan, rezekinya dilimpahkan, masya Allah. Segala hal yang baik itu mendekat kepada kita. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang salawat. Nanti insyaallah kita bahas di bab khusus salawat, tentang fadilah atau faedah, keutamaan luar biasa dari sholawat ini. Kalau kata ulama itu, ada manusia, ada dari kita yang baru hijrah, baru ingin bertaubat dan bingung harus mulai kebaikan itu dari mana, maka bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Insyaallah Allah berikan kemudahan dari segala hidupnya, karena yang kita sholawatin ini adalah manusia yang diciptakan. Karena dia diciptakanlah, maka ada penciptaan-penciptaan yang lain. Bahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam pun adalah pecahan dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi gitu ya. Maka jangan sombong, karena orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau bersolawat ketika namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang selalu membasahi lisan kita, membumbui hati kita, dan mengarahkan pikiran kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Haus. Jamaah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Teman-teman semuanya, saya berharap sebenarnya masjid kita ini nanti akan berkembang, mushola kita ini nanti akan berkembang. Ini saya sampaikan di media semuanya, supaya nanti siapapun yang bisa melihat ini bisa menjadi media penyebar syiar dakwah ini. Masjid kami berkisar, mushola ini berkisar
berukuran 10 kali 20 meter. Satu lantai musolanya besarnya sekitar 6 meter kali 5 meter. Ya, ini cukup untuk mendirikan sholat 5 waktu rutin. Tapi besar pula harapan kami sebagai jamaah musolah ini, terkhususnya kepada bapak-bapak penguasa pemerintahan dari mulai jajaran presiden, provinsi, Pak Gubernur, bupati, anggota-anggota dewan, sampai kecamatan dan desa, untuk bisa melirik musolah kami. Dan juga para donatur ya, para donatur yang ada di sekitaran musolah An-Nur ini dan di sekitaran Indonesia dimanapun berada. Jadi ada satu program, ada satu musolah di kampung kami. Ini letaknya tepat di sebelah rumah Abi, di desa Tanjung Baru, Dusun 1, Gang Darmosari, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Musolahnya kecil di dalam gang, tapi kegiatan dakwahnya begitu membara. Semangat syiar dakwahnya begitu menggebu-gebu. Programnya dari mulai malam Ahad sampai malam Ahad lagi ini tetap berjalan, insya Allah. Karena dibarengi juga di sebelah, kebetulan Allah titipkan amanah itu ada rumah Quran atau rumah tahfiz atau pondok pesantren, tapi belum punya asrama, yang menggemban anak-anak santri dari mulai TK sampai SMA itu untuk belajar Quran, dari mulai membaca, mentahsin, mentarjim, ya kan, mentahfiz, mentadabbur, mengaplikasikan, semuanya itu dipelajari untuk jadi kader-kader Qurani ke depannya. Tapi kami sangat berharap, andaikan saja musolah ini itu bisa dijadikan masjid. Ada banyak masjid di sini, ada 5 dusun di desa ini dan punya 5 masjid, 2 musola. Termasuk di dusun 1 sendiri sudah ada masjid dan ada juga renovasi. Tapi karena dusun kami ini besar, ada bagian tengah, belakang, dan kami di depan, sepertinya sudah tepat juga kalau di bagian depan ini dibuat sebuah masjid. Kenapa? Menimbang kegiatan dakwahnya itu supaya syiarnya lebih kena ke tujuannya gitu. Andaikan bisa punya uang gitu, kita punya uang patungan ya 2 miliar 3 miliar, insya Allah selesai lah itu, mudah-mudahan. Yakinlah umat Islam itu kaya-kaya. Masjid musola ini akan dijadikan masjid. Memang masih banyak lapak kanan kiri depan belakang itu yang masih kosong, cuman mungkin berhadapan lagi dengan pemiliknya yang belum mau untuk membebaskan. Jadi kita nggak usah berharap banyak kesana kemari, cukup yang 10 kali 20 meter ini ya saja, insya Allah sudah cukup. Cuman desain pembangunannya itu 4 lantai, 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat konsep modernisasi untuk syiar dakwahnya. Lantai 1 itu khusus basement, kamar mandi, lapak parkir. Lantai 2 itu tempat sholat, kan? Lantai 3 itu tempat seminar, pertemuan, pelatihan. Jadi masjid itu aktif, masjid interaktif. Insya Allah kita wujudkan masjid 24 jam ke depannya ya. Masjid An-Nur 24 jam, insya Allah terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lagi di lantai paling atas itu ada balkon. Balkon itu tempat, insya Allah nanti kita kan punya tim hadroh juga. Kita bakalan buat majelis. Pusatnya itu di atas itu lantai 4. Mudah-mudahan bisa kita bikin kanopinya juga. Tapi kalau enggak ya udah ngeblong gitu aja, nggak apa-apa. Hujan kita turun lagi gitu. Bisa untuk tempat buat video-video seperti ini juga, video-video Islami. Bisa untuk tempat camp ruhania atau apapun lah yang menjadi program-program syiar dakwah. Itu 10 kali 20 itu besar, luar biasa. Bisa untuk Jumatan. Nah, insya Allah musola ini kecil tapi kegiatan 5 waktunya itu full time, insya Allah. Tapi Jumat yang belum ada, mudah-mudahan nanti bisa kita buat juga Jumat. Karena takut gini,
Jamaah-jamaah di sini banyak. Ketika Idul Fitri, Idul Adha itu 200-300 orang tuh insya Allah ada. Tapi ketika sholat 5 waktu itu cuma maghrib paling banyak 4 saf, 5 saf. Kalau juhur asar isya mudah-mudahan ya insya Allah lah 2-3 saf. Kalau subuh kadang-kadang 4-5 orang. Bismillah. Mudah-mudahan dengan masjid yang diperbarui, di masjid yang dipercantik, masjid yang dibangun, ini nanti akan menarik kembali minat-minat masyarakat untuk gemar ke masjid. Kalau galau, kalau gundah, kalau bingung, kalau gelisah, kalau punya banyak masalah, datangnya ke masjid. Dari pintu-pintu itu semualah kita akan diarahkan untuk datang ke masjid. Dan masjidnya pun akan aktif 24 jam tanpa bukan hanya pada waktu sholat saja. Caranya gimana? Nanti insya Allah di sebelah juga Abi akan bangun bersama tim. Itu asrama pondok tahfiz atau pondok Quran atau pusat peradaban Quran atau Quran Center, apapun itu namanya. Lantai 4 juga. Jadi di sebelah kanan rumah Abi ada asrama, di sebelah kanannya lagi ada musola, ada masjid yang insya Allah akan menjadi pusat peradaban. Doakan semua teman-teman, Desa Tanjung Baru ini akan diwujudkan menjadi kampung santri, kampung sholawat, kampung hadroh, kampung Qurani, kampung apapun yang menjadi pusat peradaban Quran. Insya Allah kedepannya kita akan berjuang bersama mewujudkan mimpi-mimpi kita ini. Tapi yang jelas kalau kita hanya berjuang sedikit atau sendirian itu sangat berat. Walaupun memang nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dari pertolongannya, cuman akan lebih semarak, akan lebih sangat membara semangat ini kalau kita bisa berjuang sama-sama. Jadi teman-teman semuanya, share sebanyak-banyaknya info ini kepada seluruh keluarga saudara dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang menjadi infak untuk pembangunan masjid ataupun pondok itu akan menjadi amal jariah yang tidak akan pernah putus, walaupun teman-teman semuanya, bapak ibu ayah bunda semuanya sudah tiada di dunia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah 22 menit, insya Allah kita akan masuk ke materi, yaitu materi kita hari ini adalah materi yang sengaja Abi bawakan. Pertama, secara kolbu. Sebenarnya kemarin sudah dibawa pertama kali itu waktu Zoom meeting atau Google meeting ya. Tapi karena tidak direkam, salah pengaturan, jadi 2 jam ceramah itu, 2 jam pengajian itu cuma terekam di akhir-akhir itu 12 menit. Maka ini kesimpulannya, keputusannya direkam ulang selama dengan topik yang sama, yaitu Muslim Media. Muslim Media. Tulisannya itu Musli, M-nya digabung jadi media. Maka M-nya itu M Muslim dan M-nya media. Nah, apakah ini Muslim Media? Kan gitu bertanya-tanya kita ya kan. Muslim Media, Muslim Media. Muslim jelas orang muslim yang menjalankan syariat Islam dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan menjalankan sunnah Rasulullah, mengakui Rasulullah itu sebagai utusan Allah. Itulah muslim. Kalau media apa? Media itu dimaknai sebagai penghantar, penghubung, apalagi penyalur, ya, bisa berupa penyalur kata-kata, penyalur hasrat, penyalur benda, apapun itu yang bisa menghantarkan satu posisi ke posisi yang lain. Media tidak hanya media sosial ya, media sosial itu di televisi, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kita juga media ini, badan kita ini perantara media untuk menyampaikan apa? Menyampaikan syiar, menyampaikan dakwah. Nabi bacakan ayatnya di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ya, ayat 125. Ini surah andalan para ustadz-ustadz ya, para guru-guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 125?
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran atau pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula gitu ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang apa, tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Teman-teman semuanya, abang kakak ya bunda, anak-anak Abi yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita dalam menjalankan kehidupan itu, kalau kita sudah tahu dan kita mau memberitahukan orang itu, terkesan mulai kita memakai bajunya Allah. Apa itu? Sombong. Merasa kita yang paling tahu, merasa kita yang paling hebat, merasa paling bisa semuanya. Jadi ketika kita memberitahukan sesuatu atau melakukan sesuatu itu, macam kita aja lah yang paling pandai, macam kita lah yang paling hebat. Apalagi kalau kita ditambah punya kedudukan, kekuasaan, kekayaan, itu masya Allah luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terjauh dari itu. Allah bilang kalau kita mau memberitahukan orang itu, mau mengajari atau menasihati itu dengan cara yang baik. Kalaupun ada sesuatu yang tidak sesuai, maka bantahan itu juga harus dengan cara yang baik. Ini kadang-kadang enggak, mentang-mentang punya badan besar, kau nih, masya Allah, enggak takut enggak. Kalau kalian buat kayak gitu tuh sama para ustadz-ustadz, para asatis, para ulama-ulama itu diancam-ancam begitu, mana takut ustadz-ustadz tuh? Mana takut ulama-ulama itu? Enggak bakal takut, enggak. Cuma mereka malu aja, malu. Kenapa ada jamaah yang macam ini modelnya gitu, gemes gitu, pengen dipites anten gitu. Jadi pesan dalam ayat ini apa? Kita sebagai orang muslim, orang mukmin, hendaklah menjadi media kebaikan. Kalau kita punya sesuatu yang bisa disampaikan, sampaikan dengan yang baik. Kalau kita punya suatu bantahan yang bisa dikritik untuk orang, sampaikan dengan cara yang baik juga. Karena ayat sambungannya itu, sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui. Kita ini kadang-kadang menurut kita baik kan, tapi belum tentu baik menurut Allah. Menurut kita buruk, tapi belum tentu buruk menurut Allah. Jadi jangan semena-mena memutuskan sesuatu. Tabayun. Kalau ada sesuatu yang bisa memberikan kita perpecahan kepada sesama saudara, kepada sekeluarga, jangan langsung langsung suuzon, langsung to the point, jangan. Tabayun tuh jangan marah-marah. Apa maksudmu? Apa? Jangan begitu. Tanya, aku dengar kayak gini, benar ya gitu. Umat muslim tuh kuat karena apa? Kuat karena bersaudara. Tapi kalau umat muslim tuh berpecah seperti buih di lautan aja, nampak banyak tapi hilang begitu kena ombak. Ya teman-teman semuanya ya, saudara-saudara semua. Muslim media. Kenapa harus muslim media tema hari ini? Iya. Kita menyandang gelar muslim, berarti kita menjadi brand ambassador Islam. Bukan menjadi brand ambassador iklan sampo, iklan minum, iklan apapun itu. Menjadi brand ambasadornya Islam, generasi penerus perjuangan Rasulullah. Kalau antara Islam dengan Islam saja ini tidak akur, bagaimana kita mau mensiarkan dakwah ini kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini? Ya, Muslim media. Jadilah media perantara yang baik dari mulai ucapan, jaga lisan, sampaikan yang baik-baik, jaga mata, lihat yang baik-baik, jaga pikiran, pikir yang baik-baik, husnuzon sama orang, jaga hati, ya bagus-bagus ke Allah, bagus-bagus ke Rasulullah, bagus-bagus ke keluarga, bagus-bagus ke semuanya, bagus-bagus ke para ustadz, para guru, jangan suuzon, bagus-bagus dalam tingkah laku. Mudah-mudahan kalau kita bisa menasihati diri kita, perbuatan yang kita lakukan apapun itu, itulah nanti yang akan menasihati lingkungan sekitar kita, siapapun itu insya Allah. Ya, Muslim media, jadilah media yang baik bagi kehidupan, jadilah media yang baik bagi proses perkembangan dakwah, terutama media sosial. Isi media-media kita itu dengan semua hal yang baik. Jangan mau viralnya aja ya.
isi dengan pengajaran hikmah, isi dengan pelajaran. Jangan mau lucu-lucunya aja. Boleh lucu, tapi kalau bisa yang lucu itu juga pakai adab. Karena Rasulullah itu juga gemar humoris, gemar bercanda, tapi Rasulullah itu beradab. Seperti ada nenek-nenek yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa aku nanti masuk surga? Kata Rasulullah, enggak. Nangis nenek itu, nangis. Karena Rasulullah bilang, karena nanti kita semuanya dimasukkan surga pada usia remaja, usia 20 tahun.